Semua tokoh minta kepada Bung Karno keluarkan dekret bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno? PKI memprovokasi Bung Karno. Bung Karno punya ide, kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau jaya, nasional, agama, dan komunis harus bersatu. Jadilah politik Nasakom, saudara. Dia keluarkan Nasakom. Ya, ketika itu NU ikut mendukung Nasakom, PNI mendukung Nasakom, PKI nomor 1 dukung Nasakom. Masumi tidak mendukung, saudara. Karena Masumi tidak mendukung, di tahun itu juga Masumi dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi itu partai Islam terbesar saat itu, saudara. Partai Islam terbesar, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, saudara, dibubarkan. Kemudian di tahun 1963, saudara, PKI memprovokasi lagi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Kenapa diprovokasi supaya perang lawan Malaysia, saudara? Kenapa? Ada apa? Ada dua tujuan. Bulan Oktober Musuh ketangkap, Amir Sarifuddin ketangkap dan dieksekusi mati, saudara. Tapi saudara, Soekarno terlalu penuh belas kasih. Soekarno tetap tidak mau bubarkan PKI, saudara. Semua tokoh minta kepada Bung Karno keluarkan dekret bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno? Itu kan kesalahan segelintir orang. Itu kan yang salah Musuh sama Alimin. Itu kan yang salah cuma Amir Sarifuddin. Yang lain jangan disalahkan. Akhirnya saudara, PKI tidak dibubarkan. Nah, semenjak saat itu PKI diambil alih oleh DN Aidit, saudara. Musuh selesai, mati sudah. Sekarang masanya Dipo Nusantara. DN Aidit itu kepanjangan Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dia dengan nyoto mengambil alih PKI. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Kali ini karena Soekarno yang tidak mau bubarkan mereka rangkul Bung Karno, saudara. Mereka rangkul Bung Karno, mereka deketi Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno, dan seluruh program Bung Karno mereka dukung. Sampai Bung Karno sayang kepada mereka, saudara. Supaya Anda tahu, akhirnya saudara, tahun 51 mereka mulai mengkonsolidasikan diri, dan tahun 55 PKI resmi ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Dan mengejutkannya, PKI menang 4 besar, saudara. Berarti saya tanya, berarti PKI setelah berontak ternyata yang milih masih banyak, ya? Jawab yang kompak, masih banyak yang milih tidak? Masih banyak yang milih tidak? Menjadi 4 besar setelah PNI, Masumi, NU, PKI, saudara. 4 besar partai menang di Indonesia, saudara. Salah satunya adalah PKI. Sudah berontak, sudah ngebunuh, dimaafkan sampai boleh ikut pemilu, jadi 4 besar, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu menang pemilu dan Soekarno makin dekat dengan PKI, PKI makin disayang oleh Bung Karno, saudara. Walaupun Bung Karno bukan PKI, saudara, tapi Bung Karno disayang oleh PKI dan sayang kepada PKI, saudara. Akhirnya ulama-ulama marah. Di bulan September tahun 1957
digelar Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, saudara. Putusan para ulama se-Indonesia dalam pertemuan Kongres Palembang, saudara, adalah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan paham komunis dan pembubaran partai PKI, saudara. Ini ulama udah kompak, dari NU-nya, dari semuanya, saudara, kumpul. Ini ulamanya, ini bukan organisasi yang kumpul, ulama. Lalu bagaimana sikap Bung Karno? Bung Karno menolak, saudara. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, karena Bung Karno tidak mau bubarkan PKI, akhirnya ada segelintir tokoh Islam bersama tentara-tentara nasionalis di Sumatera. Mereka marah kepada Bung Karno, saudara. Mereka koreksi pemerintahan Soekarno, mereka berontak, mereka dirikan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sebetulnya PRRI itu, saudara, itu pemberontakan tujuannya untuk lawan PKI, untuk menjauhkan Bung Karno dari PKI, untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Hanya saja PRRI konsolidasinya nggak kuat ke bawah, kalau PKI kuat ke bawah, saudara. Akhirnya pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan oleh Bung Karno. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Itu tahun 57, 58, saudara. Akhirnya masuk tahun 60, PKI memprovokasi Bung Karno. Bung Karno punya ide, kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau jaya, nasional, agama, dan komunis harus bersatu. Jadilah politik Nasakom, saudara. Dia keluarkan Nasakom. Ya, ketika itu NU ikut mendukung Nasakom, PNI mendukung Nasakom, PKI nomor 1 dukung Nasakom. Masyumi tidak mendukung, saudara. Karena Masyumi tidak mendukung, di tahun itu juga Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masyumi itu partai Islam terbesar saat itu, saudara. Partai Islam terbesar, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, saudara, dibubarkan. Kemudian di tahun 1963, saudara, PKI memprovokasi lagi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Kenapa diprovokasi supaya perang lawan Malaysia, saudara? Kenapa? Ada apa? Ada dua tujuan. Sebab PKI bekerja sama dengan Partai Komunis Malaysia untuk menyatukan Indonesia Malaysia menjadi negara komunis Malindo, Malaysia Indonesia. Bukan itu saja, PKI sudah hitung kalau Indonesia perang lawan Malaysia, tentaranya kurang. Nah, kalau tentara kurang, maka PKI minta supaya buruh dan tani dipersenjatai, saudara. Lik-lik PKI, saudara. Ulama protes, tidak setuju, nggak boleh ganyang Malaysia, nggak boleh buruh dan petani dikasih senjata, berbahaya. Ormas Islam yang bernama GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, demonstrasi tolak itu semua, dibubarkan. GPI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. HMI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Pokoknya yang nggak setuju dengan politik Bung Karno semua dibubarkan. Bukan itu saja, ulama protes ditangkap, di penjara. Siapa yang di penjara? 1, almarhum Kiai Haji Buya Hamka. 2, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution. 3, Kiai Haji EZ Mutakin, saudara, tokoh Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar, saudara. Ada belasan kiai, semuanya ditangkap, dijebloskan ke penjara karena anti PKI. Jadi di sini saya tidak mengatakan Bung Karno PKI, enggak. Bung Karno posisinya lemah, PKI-nya kuat. Saya tanya, berarti PKI kuat tidak? Jujur, PKI berarti kuat tidak? PKI minta Bung Karno bubarin Masyumi, dibubarin. PKI minta Bung Karno bubarin GPI, dibubarin. PKI minta Bung Karno perang lawan Malaysia, perang. PKI minta kepada Bung Karno, saudara, untuk minta apa lagi dengan Bung Karno? Yaitu minta kepada Bung Karno, saudara, supaya kiai-kiai, ulama-ulama yang anti politik Nasakom ditangkap semua, saudara.
Berarti saya mau tanya, berarti PKI kuat tidak? Kuat tidak? PKI kuat saat itu sudah. Udah satu kekuatan PKI saudara. Biar anda tahu, akhirnya saudara, bulan Juli tahun 1965 secara resmi Bung Karno mengizinkan saudara dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata saudara. Begitu diizinkan saudara, maka PKI saudara mendatangkan 2000 kadernya, 2000 kadernya dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak resmi, legal, seizin presiden. Masya Allah, itu bulan Juli tahun 1965 saudara. Mereka atur semua rencana saudara. Partai Murba itu dulu kawannya PKI yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI dia keluar dari PKI saudara. Dia dirikan partai baru namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musyawarah Rakyat Banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas PKI mau kudeta. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murba. Dibubarkan. Masya Allah. Saya tanya, kalau gitu PKI kuat tidak? Jujur kuat tidak?